Aliansi AMMB desak Pemko Medan minta maaf 3 kali 24 jam terkait berita bohong Poltal Martubung. Medan, Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat, AMMB, mendesak Pemko Medan untuk meminta maaf terkait berita bohong media Pemko yang menyatakan bahwa masyarakat mendukung pembongkaran portal di Jalan Pancing 1 Kel. Besar Kec, Medan Labuhan pada Rabu, tanggal 8 Juni tahun 2022. Jadi pada hari ini kita sama-sama untuk menuntut hak kita selaku masyarakat peraturan negara yang baik, kita tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Cara main kita seperti yang telah diarahkan oleh negara kita. Itu sebagai himbauan untuk hari ini kita sama-sama kompak bersatu, tetap solid, jangan ada terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu saja. Terima kasih atas perjuangan kawan-kawan. Kita akan berjuang sepenuh jiwa raga kita. Kita akan bergerak terus. Gagal portal tumbang bukan berarti kita kalah. Kita akan timbulkan lagi 10 portal yang akan berjuang bersama mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan rekan masyarakat setempatnya semua merasakan kecewa dan merasakan kami dirugikan, dan rasanya kami merasa sedih dan tidak tenang. Jadi harapan kami bahwasanya itu ditutup kembali. Apa penyebab ibu sedih, Bu? Ya, dari Pak. kejadian ini? Selama ini bagaimana? Selama ini kenapa portal itu menjadi berguna pada masyarakat? Karena ada perjuangan bertahun-tahun, Pak. Ada bertahun kami berjuang, kami demo kemana-mana. Karena fungsi portal itu untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan untuk membatasi kendaraan yang tidak sesuai dengan kelas jalan di sini, terkhusus truk-truk kontainer yang lalu lalang ada di Jalan Pancing 1 ini, berkandang di Jalan Pancing 1 ini. Jadi dengan adanya portal, kami merasa nyaman karena kontainer itu tidak masuk lagi kemari. Jadi itulah fungsi portal itu kami buat, karena selama ini belum ada ketegasan bahwasanya truk kontainer itu tidak boleh melintas di sini. Jadi kami membatasi dengan adanya portal. Dengan portal tumbang, kami merasa kecewa, Pak. Jadi kami minta dengan tumbangnya portal itu, kami tetap tidak ingin truk kontainer itu merajalela lagi masuk ke sini. Kalau bisa Pak dikembalikan, tutup kembali. Anak-anak kan banyak korban, Pak. Alasannya, Bu, alasannya kenapa Banyak korban, Pak. Alasannya banyak korban. Lalu lintas tidak nyaman. Rumah saya berkata Pak. ada juga penyebab ini? Iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita merasakan getaran, ya Pak. Seperti ada gempa, kita tidak bisa membedakan mana gempa, mana getaran truk. Nggak ada untungnya orang yang datang kemari, masuk kemari ada untungnya. Oke. Karena kawasan kami nggak mau, Pak, perjuangan kami 2 tahun sia-sia. Selama ini apa ada kontribusi dari gudang-gudang yang diberikan ke? Tidak ada, dan kita tidak mengharapkan. Kami tidak mengharapkan. Kami bisa hidup tanpa ada gudang-gudang. Insya Allah rezeki Allah yang atur, bukan gudang itu yang atur. Jangan sampai masuk lagi kontainer itu. Bisa gudang-gudang kontainer itu direlokasi ke kawasan industri Medan. Tidak dibuka lagi gudang-gudang. Pada siapa ibu meminta ini? Jelas kepada Pemko dan ditata. Cuma dibuka kawasan wisata, tapi digabung dengan gudang-gudang perkontaineran itu. Kan sudah jelas dibangun kawasan industri Medan. Pertumbuhan Untuk ekonomi akan pariwisata. mati. Kenapa harus dipenuhi warga? Itu yang kita pertanyakan. Izinnya dulu gimana? Kenyataannya sekarang apa yang mereka? Alih fungsi sudah Buat perumahan, swalayan, sekolahan, lebih kan gudang mereka cuma itu. Apa rencana ke depan ini, Bu, setelah dibongkar itu, Bu? Kami tetap maju mempertahankan. Kami gini, kami tetap berusaha. Ya
ibu-ibu akan berjuang. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati rekan-rekan awak media, yang kami hormati, sayangi seluruh warga yang hari ini berhadir di aula kantor Kelurahan Besar dalam rangka menyambut kekecewaan aksi pembongkaran portal Jalan Pancing 1 Mangkubu. Hari ini kami para koordinator yang di dalamnya seluruh koordinator dan didampingi oleh penasihat hukum masyarakat yang ditunjukkan dan dikuasakan oleh masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh Bung Muhammad Ilyas, Sarjana Hukum Islam, dan saya Abbas Salman, sarjana hukum, selaku koordinator beserta sahabat-sahabat kami hari ini memberikan pernyataan sikap perihal tentang aksi pembongkaran portal yang dilakukan oleh Satpol PP dan kawan-kawannya kemarin. Rasa kekecewaan kami sudah tercurahkan 2 tahun yang lalu. Masih ingat tanggal 27 Agustus tahun 2020 di halaman kantor lurah ini juga kami masyarakat berbondong-bondong, seluruhnya masyarakat Kelurahan Besar, lebih-lebih juga masyarakat yang melintas di Jalan Pancing 1 dan Pancing 2 ini menyatakan sikap bahwa kekecewaan kami terhadap para penguasa, artinya para pengusaha yang berada di Jalan Pancing 1, Pancing 2, bahwa rusaknya jalan akibat dari kontainer dan trado yang melebihi destinasi melewati Jalan Pancing 1, jalan kota kelas 3 yang telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ditetapkan di Kota Medan. Untuk itu, dalam hal ini pernyataan sikap ini akan dibacakan langsung oleh penasihat hukum kami. Untuk itu kami mintakan kepada Bung Ilyas agar memberikan pernyataan tersebut. Pada Bung Ilyas, kami persilakan. Terima kasih. Saya selaku kuasa hukum dari Aliansi Masyarakat Medan Utara, masyarakat yang tergabung di Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat, hal mana terkait dengan adanya pembongkaran portal secara paksa dan terkait dengan adanya media Pemko Medan yang tidak sesuai dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. Dengan ini saya mewakili daripada masyarakat akan membacakan pernyataan sikap hal mana yang termurai di bawah ini. Yang pertama, bahwa sampai detik ini masyarakat menolak dan keberatan atas pembongkaran portal Jalan Pancing 1 secara paksa oleh Satpol PP dan diduga dipaksakan, sebab portal sudah sesuai dengan peruntukannya. Kedua, bahwa kami mendesak Pemko Medan agar bersikap adil dan segera memasang rambu kelas jalan dan rambu muatan sumbu terberat 8 ton serta
membongkar semua bangunan yang berdiri di atas tanggul dan garis sempadan sungai di sepanjang tanggul Sungai Deli, Jalan Yosudarso, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, dan bangunan-bangunan gudang yang menyalahi RDTR Kota Medan di sepanjang Jalan Pancing 1 Kelurahan Besar Medan Labuhan. Jikalau memang portal dianggap oleh Pemko Medan melanggar, maka lakukan hal yang sama terkait dengan pelaku pelanggar-pelanggar lainnya, baik di tanggul sungai, garis sempadan sungai, maupun gudang-gudang yang tidak sesuai dengan rencana detail tata ruang Kota Medan. 3. Bahwa masyarakat menolak aktivitas truk kendaraan berat melintas di Jalan Pancing 1 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan. 4. Bahwa apabila rambu dimaksud tidak dipasang dan terjadi pembiaran kendaraan berat melintas di Jalan Pancing 1, maka portal akan kembali berdiri. Maka portal akan kembali berdiri sebagai wujud protes masyarakat terhadap sikap Pemko Medan yang tidak jelas. 5. Bahwa terkait bahasa media Pemko Medan yang menyatakan bahwa warga mendukung pembongkaran portal merupakan berita bohong. Hal mana pernyataannya bertolak belakang dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. Untuk itu, terkait berita bohong tersebut, kami meminta dan menghimbau Pemko Medan meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka dalam waktu kurang dari 3x24 jam setelah pernyataan sikap ini disampaikan. Apabila tidak diindahkan, himbauan kami tidak diindahkan, maka kami akan lakukan langkah hukum lebih lanjut. Kami ulangi, terkait berita bohong yang telah diutarakan dalam media Pemko Medan, untuk itu kami menghimbau Pemko Medan agar meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka. Meminta maaf kepada masyarakat Pemko Medan meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka dalam waktu kurang dari 3x24 jam. Apabila tidak dilakukan, maka masyarakat akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Setuju. Jadi bisa ditegaskan lagi bahasa yang tadi Pak, jangan terputus-putus kalau misalnya pernyataan bahwa terkait berita bohong, saya ulangi ya, nomor 5 ya, bahwa terkait bahasa media Pemko Medan yang menyatakan bahwa warga mendukung pembongkaran portal merupakan berita bohong. Hal mana pernyataannya bertolak belakang dengan fakta peristiwa yang terjadi di lapangan. 6. Bahwa terkait berita bohong tersebut, kami meminta dan menghimbau Pemko Medan meminta maaf kepada masyarakat secara terbuka dalam waktu kurang dari 3x24 jam setelah pernyataan sikap ini disampaikan. Dan apabila tidak diindahkan, maka kami akan lakukan langkah hukum lebih lanjut. Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk disikapi secara bijak dan segera ditindaklanjuti. Terima kasih. Dibuat di Medan pada tanggal 8 Juni 2022. Tertanda Aliansi Masyarakat Medan Utara Berdaulat. Ini tolong seimbang, jangan ada yang dibuang dan terpotong, sehingga adil dan merata. Kami telah berjuang 2 tahun lamanya. Kami ingin keadilan ditegakkan, kepastian hukum tentang dalam ini tetap diterapkan. Setuju? Itu para media semuanya kami ucapkan terima kasih. Mohon bantu beritakan biar saja kepada dunia akan mengetahuinya. Paling tidak terbuka pintu hatinya
yang sampai saat ini 12 anggota Dewan dari Medan Utara tertutup diam, buta mata hatinya, tidak melihat kondisi masyarakat yang saat ini tertindas. Itu, terima kasih. Saya ucapkan kepada masyarakat, tetap jaga kekompakan, tetap solid, apapun yang terjadi, kita akan perjuangkan sampai titik keputusan. Takbir! Merdeka! Merdeka! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, like dan share. Terima kasih. Pekerjaan umum, Dinas Perhubungan, sampai rapat dengar pendapat dengan anggota dewan. Tapi semua itu bohong alias janji-janji. Jadi akibat dari keterlambatan masalah perjuangan yang telah kami sampaikan, akhirnya Pemko Medan kemarin berhasil yang namanya mensterilkan atau memperbaiki jalan sehingga cantik dan rapi. Dan setelah itu kami meminta ketegasan, kepastian hukum, mohon bantuan segera buat rambu-rambu lalu lintas sehingga yang namanya di atas detonasi 8 ton itu tidak ada lagi. Sampai dengan surat-surat kami telah disahuti oleh Dinas Pekerjaan Umum. Namun itu hanya tinggal janji. Itu semua ada arsipnya. Semua surat-surat yang merihal pembongkaran dari 1 dan 3 kami tetap tanggapi dari penasihat hukum kami. Ini tembusannya wali kota, Satpol PP, wali kota, camat, lurah, semua stakeholder yang berada di lingkungan Pemko Medan. Jadi masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, penasihat hukum sesuai dengan jalur, inilah yang telah kami lakukan. Ada lagi pertanyaan? Meminta buka ini orang-orang sudah 12? Ya, itu